Selamat pagi buat saudara semua. Selamat berjumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. So guys, mari nikmati lagu ini dulu. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan, karena kami boleh menikmati hari yang baru di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan. Terima kasih untuk berkat yang baru. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, pimpin kehidupan kami. Kuasa kegelapan roh jahat kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Ke dalam pimpinan-Mu saja kami pohonkan dan serahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita baca di dalam surat Timotius, Paulus kepada Timotius yang kedua, 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara, ada dua kekayaan. Satu kekayaan jasmani, satu kekayaan rohani. Ini yang saya tahu. Kalau ada kekayaan yang lain, ya saya belum tahu. Tetapi kekayaan jasmani dan rohani. Bagaimana kita memperolehnya? Kalau kekayaan jasmani itu adalah hal-hal yang material yang ada di dunia. Dapat diperoleh dengan kerja keras, dapat diperoleh dengan berusaha, ataupun dapat diperoleh melalui warisan, sesuatu yang diturunkan, diberikan, atau pemberian orang. Dan yang kedua adalah harta rohani, harta yang terdapat bukan secara kasat mata, tetapi kekayaan di dalam rohani seseorang.
Dan Alkitab katakan bahwa dalam ayat 14 ini, harta rohani ini diperoleh dengan cara diberikan atau dipercayakan. Sesuatu yang dipercayakan. Harta rohani berbicara tentang apa? Berbicara ketika berita firman Allah disampaikan tentang siapa Yesus Kristus dan kerajaan Allah, maka dengan iman kita menerimanya. Iman itu adalah satu anugerah, satu pemberian. Kita menjadi percaya dan menerimanya, pemberian Allah, percaya kepada keselamatan. Dan setelah kita menerimanya, setelah Tuhan percayakan, maka Paulus mengatakan kepada Timotius ini untuk memelihara atau menjaga harta yang berharga itu. Iman itu harus kita jaga, harus kita pelihara. Jadi bukan hanya dibiarkan segitu saja, tetapi harus kita jaga, harus kita pelihara. Ada sebuah contoh yang baik. Sebenarnya bukan contoh yang baik ya. Sebuah cerita di dalam Alkitab dalam pasal Injil Lukas menceritakan tentang anak yang hilang. Bagaimana dia meminta harta kekayaan ayahnya yang menjadi bagian kehidupannya. Lalu dia pergi ke tempat yang jauh dan harta kekayaan ini tidak dijaga dengan baik. Dia menghambur-hamburkannya, menghilang-hilangkannya sehingga ia menjadi miskin. Ini bukan menjaga tetapi menghilangkannya. Sebagai orang percaya, ketika saudara percaya kepada Yesus, maka Allah mempercayakan kepada kita satu harta yang berharga. Mungkin saudara yang bertanya, harta jasmani itu lebih dapat dilihat dan dipegang. Memang iya saudara. Tetapi harta jasmani ini kadang-kadang tidak dapat mempengaruhi apa yang ada di dalam rohani. Sebuah contoh saja, ada seorang ibu pernah berkata saya hidup sederhana, saya hidup Tuhan cukupkan dalam segala apa yang saya miliki. Tetapi ketika saya dalam kesulitan, saya melayani Tuhan, entah bagaimana saya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelegaan. Nah, ini adalah harta rohani. Sebagaimana Allah katakan kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi damai sejahtera, sukacita dan kebenaran yang diberikan, dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini adalah bentuk-bentuk kekayaan rohani yang Tuhan percayakan kepada orang percaya. Sehingga kita dapat menikmati hidup ini selalu di dalam pertolongan tangan Tuhan. Sebab itu saudara, jelas sekali Paulus memberikan nasihat yang indah, katakan pelihara, jaga harta rohani ini. Allah mempercayakannya kepada kita. Tugas kita adalah mengerjakannya, memeliharanya. Bahasa Filipi 2 ayat 12, dengan takut dan gentar keselamatan itu harus dikerjakan. Lalu apakah kita mampu menjaganya? Tidak. Jelas ayat 14 ini di dalam Timotius 2 pasal 1 ayat yang ke-14. Roh Kudus akan membantu kita memelihara harta rohani itu. Sebab itu bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada firman Tuhan, bersandar kepada Roh Kudus, maka kita dapat menikmati perkara-perkara yang indah, harta yang indah yang ada di dalam kehidupan kita yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat harta rohani yang Tuhan percayakan, yang dunia tidak miliki. Tetapi harta ini kami miliki. Sebab itu Tuhan, ketika kami tinggal di dalamnya, kami akan menikmati kekayaan sorgawi, sukacita, damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah tertanam dalam hati kami, dan apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh buat berhasil mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.